Jadi di sini kami tadi bersama-sama tim kolaborasi antara tim 2 dan tim 3 bergabung bersama-sama sampai kami lupa yang mana tim. Jadi kami sampai lupa tim kami yang mana tim 2, yang mana tim 4. Ya, sudah berulang lagi sudah. Termasuk Pak Adi dan Pak Siono sebelum tangan, turun kaki. Alamatnya di Jalan Jakarta nomor 18, Kelurahan 19 ini. Di situ sudah disediakan septic tank. Ada septic tank di bangunan Pegadaian itu, ada septic tank, dan juga ada saluran-saluran tersiap dari rumah dari WC setiap lantainya, dan banyak. Tapi juga tadi kita bingung karena nggak punya site plan sehingga kita tidak tahu. Ada site plan nanti saya ada ya, baru dikasih. Baru dikasih. Nah, bingung Pak jelasnya. Tapi yang kita buat di gambar sini sudah gambar perencanaan. Jadi di situ kita langsung memotong jalur air yang ada saat ini, sehingga kita membuat jalur baru yang langsung dialihkan ke HI yang ada di sebelah barat. Pipa existing yang tercapai dulu Pak. Oke, di bagian sini. Itu kita ukur panjangnya sekitar 7,5 meter ke batas dinding bangunan. Nanti di bagian dinding ini kita akan tambahkan aksesoris berupa elbow, langsung dihubungkan ke house inletnya Pak. Oke. Itu pakai sistem jet? Enggak. Nanti kita cari tahu dulu baik tergantung dari kemiringan dari pipa tersebut. Coba jarak dari toilet atau dari kloset keluar itu berapa meter tadi? 7 meter berapa? Dari Kamar mandi ke pintu keluarnya. pintu keluar. Bisa, maksudnya bisa ditulisin di sini. Nah, Kalau untuk jaraknya itu kemungkinan ada yang itu ada di sekitar 2,5 meter. 2,5 ditambah 1,5 ini kamar mandi. Dari arah kamar mandi ke dinding luar bangunan. Ada asal ya. Pak Dani, tanya itu untuk perawatan Pak Dani itu kan ada 3. Itu kan untuk perawatan. Nanti itu ada 3. Itu direncanakan diletakkan di mana itu? Nah, titiknya. Untuk silikonnya Pak ya? Ya, untuk perawatan. Karena kita kan masuk perawatan itu. Iya benar. Lalu untuk. Kalau dia nggak tahu apa. Bu RT itu ya, rumahnya Bu RT ya? Ketiga. Yang kedua namanya Pak Iskandar.
Whiteboardnya luas, Pak. Sebelumnya yang 3 data ini sudah masuk ke sistem Binaries kita belum? Bu? Sudah. Sudah. Yang 3 nama itu ya? Ada nomor ini juga. Sempat ketemu dengan pemilik masing-masing? Foto mas tadi foto ada. Kirim interaksi. Coba aja lah, coba. Angelnya kan? Kemungkinan pasti dibuat orang rumah dan tukang dapat miring. Pasti. Sudah dibuat miring. Pasti Walaupun- diheleng itu Pak RW. Walaupun 1% masih kita terima. Kan minimal 1%. Ada ini Ya, ini kita buang kan. Ini atas. Oh hujan. Bukan. Hujan kan tidak boleh. Lantai kamar mandi bocor. Kamar mandi lantai Tidak ada kamar mandi. Berhubung ini sudah dicor, ya ini dari untuk tinggi jatuhnya sudah memenuhi. Kemungkinan ini kita nggak bisa buka. Kecuali di atas nanti kita baru benar lagi. Ya. Ini tidak bisa pakai yang 4 kali 25 apa? 2 kali 45 itu tidak bisa berarti ini ya. Tapi lagi cor tanam. Ini lebih tadi gue ini buat keempat. Kan cuma sikok kamar mandi. Kamar mandi. Layannya sikot tuh. Nanti kita di atas pakai garis lagi. 4 juga tetap. Jadi 4, Igo 4 lagi. Kalau ada di atas tetap di blok sampai ke bawah. Dari usernya yang mana Pak? Kita pakai yang tiga. Di atas. Terus baru blodernya kita pakai atas yang 2. Mana itu ya. Ini tinggal diputar kan. Putar berarti. Kalau mau dipotong-potong, kalau udah kebalik masuk pindah ke sini. Oh, ini jadi Pak RW tidak dong buang ke barat lagi Pak RW katanya minumnya. Ini itu redusernya reduser limbah kan, bukan air kan? Lampau kemarin bocor pipa bocor apa? Kurang tahu ada kita tidak ada yang bocor. Itu ya, ini berarti. Dulu. Jadi bahasa benar ya. Ini bocor pipa bukan? Lampau kemarin bocor pipa bocor apa? Kurang tahu ada kita tidak ada yang bocor. Itu ya, ini berarti. Dulu. Jadi bahasa benar ya. Ini bocor pipa bukan? Jadi gaji habis tadi. Oke. Atau
cuma dapat kena marah. Jadi memang gaji kami separuhnya untuk dimarahi. Jadi kena marah balik-balik kan. Itu memang ada karena kondisinya marah dia kan kondisi lingkungan. Yang kedua itu harus lucu. Karena kalau kita lucu itu penerimaan masyarakat itu mudah. Nah, besok kita datang lagi, menerima lagi dia. Ayo bapak itu pada lucu ya. Jadi harus kita lucu, harus bermasyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga itu harus berduit bang. Karena sosialisasi itu enggak langsung, mungkin kita ke warung dulu beli rokok, misalkan, atau ada di situ ada warung, tempat orang rame-rame itu kita makan pempek. Kadang-kadang nggak sadar tuh, jadi kita lagi untuk sosialisasi aja, Pak. Jadi nggak sadar gitu. Tapi yang makannya Pak Desem juga kan? Iya, kami nggak makan kami. Seminggu gara-gara sosialisasi itu pendekatan. Mungkin sekitar itu kan banyak warga-warga ya, kita harus merespon lagi warga tepat posisinya lagi makan-makan. Tapi kami tidak sadar Gaji habis. sudah seminggu jalan lagi. Mungkin itulah kiat-kiatnya harus berbagi kami kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kiatnya sabar, kemudian lucu dan berduit ya. Menarik Pak Desem. Oke, gimana Ibu Bapak sekalian? Masih ada yang akan disampaikan lagi terkait dengan tadi ya progres sosialisasi? Izin Pak. Sampai ke jaringan pipanya. Jadi itu yang hati-hati. Tapi betul, sebagian tidak seluruhnya, sebagian ada yang harus agak diperbaiki ya. Nah, mungkin di sini Agung sedikit menambahkan penjelasan dari Pak Sairi tadi. Kita kan di sini ada 3 jenis sosialisasi ya. Nah, yang pertama itu kan ada pre-construction, yang kedua itu ada dari construction, dan yang ketiga itu ada post-construction. Nah, jadi pas posisi kita sosialisasi di pre-construction itu yang di awal itu sebelum kita masuk ke rumah warga atau kita door to door, kita di situ izin sama RT atau RW setempat untuk melakukan door to door. Apa saja kan satu ruang itu sama, tinggal lantai 4, lantai 2, lantai 3, lantai 1. Tapi kalau di non rusun ini sangat luar biasa, tantangannya jauh berbeda dibanding dengan rumah susun. Nah, kalau rumah yang non rusun tadi bahwasanya banyak bongkaran, apalagi yang lantainya sudah baru direhab, lantainya granit, kita akan mengembalikan. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pertanyaan dari pemilik rumah itu, yaitu tadi apakah akan diganti, iurannya berapa. Nah, kita juga sebelum ke belakang kita harus dibekali tadi kan, harus tahu apa sih kira-kira yang akan ditanya oleh masyarakat, karena kita sudah dilakukan kritis, jadi kita sudah dibekali mulai. Nah, jadi sedikit cerita nih terkait masalah survei di lokasi sosialisasi di lapangan ini. Jadi kita tim survei dari PUPR khususnya tim teknis atau tim sosialisasi sama. Jadi kita menyampaikan informasi-informasi apa yang disampaikan oleh Pak Ligadi sebenarnya, apa itu IPAL, itu kan tugas apa namanya, kegunaannya itu apa. Nah, jadi kita menggunakan bahasa emak, bahasa ibu di lapangan sesuai kondisi di lapangan. Kita pakai bahasa Palembang asli, jadi kita Palembang, jadi biar mudah dicerna, ditelaah atau dimengerti. Jadi kita pakai bahasa Palembang. Nah, jadi kita menjelaskan secara individu atau secara kelompok. Nah, jadi kita menjelaskan apa itu IPAL, yang kita sudah sama-sama mungkin dari PTM itu sudah melakukan pelatihan melalui perintis kemarin, karena sekarang perintis di pemberdayaannya sudah selesai, jadi PTM di CMC. Nah, jadi kami melaksanakan area sosialisasi yang sudah ditentukan oleh CMC melalui lokasi-lokasi PCSP, di mana di Palembang ini ada 13 kelurahan yang ini Pak ya, kalau sebenarnya ada 13 kelurahan di 2 kecamatan. Nah, yang kemarin kita mulai di rumah susun. Di rumah susun ini karena bentuknya satu bangunan, ada 96 rumah, ada 145
rumah. Jadi kita enak sosialisasinya tidak keluar, cukup di satu gedung itu, cukup orang 3 atau itu dengan waktu yang ya enak lah, gampang. Masyarakat juga sudah kita mulai mengerti dengan IPAL karena mereka sebelum kita sosialisasi turun lapangan mereka sudah dibekali pelatihan terkait dengan IPAL oleh tim perintis. Makanya di situ kita sosialisasi dengan dengan masyarakat setempat di rusun itu mereka sudah connect, sudah mengerti apa itu, tinggal kita mensurvei di lokasi terkait dengan kamar mandi, klosetnya, titik tangkap air yang di situ dari Polri dan dari kamar mandi kita bisa digambar desainnya apa yang disampaikan oleh Polri tadi. Nah, kalau sosialisasi emang sebenarnya yang dijelaskan ada 3 item tadi. Sebelum pelaksanaan konstruksi, pada saat pelaksanaan konstruksi dan setelah konstruksi. Nah, jadi pada saat sebelum pelaksanaan konstruksi emang kita apa yang kita inginkan, target yang kita capai itu adalah di pertanyaan di 4.8. Itu sebenarnya kata kuncinya. Apakah Bapak bersedia ingin menyambung? Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau pembuka awal itu kita menjelaskan apa itu IPAL. Ada yang kita juga tidak bisa ditanyakan langsung ke masyarakat atau ke pemilik rumah karena pemilik rumah juga nggak tahu di mana letak posisi septic tank, paretnya. Jadi kita bisa amati. Ya kita bisa amati, nggak perlu lagi ditanyakan kepada pemilik rumah, misalkan di posisi paret, kecuali kalau kita nggak tahu. Yang paling utama itu adalah titik yang septic tank. Apalagi yang rumahnya ngontrak kan, itu datang tiba-tiba rumah sudah jadi. Nah itu, jadi di kuesioner itu kita pakai mota, emang itu Pak Li yang jelaskan tadi. Kendalanya banyak di lapangan itu. Profil potongan memadam perpipaan untuk tahu, karena tadi disampaikan bahwa air limbah itu berbeda dengan air minum, yang mana kalau pasang pipa di air minum kedalamannya rata-rata ya 1,5 semua, 1,2 semua, karena dia air bertahan Pak, didorong oleh pompa. Berbeda dengan air limbah, dia ngaletnya gravitasi. Jadi kemiringan itu sangat menentukan kecepatan aliran dan juga debit yang akan dialirkan. Gitu. Kemudian gambar isometrik di sini untuk menggunakan aksesoris apa yang digunakan. Aksesorisnya pun berbeda dengan di air minum. Kalau di air minum mungkin ada 90. Ya. Kalau ada beberapa bench, tag pun kayak 90. Air limbah itu satu untuk band ya, atau itu menggunakan elbow 40. Kalau kita mau sebenarnya jauhannya yang 90 derajat itu kita pakai 245 atau long elbow long radius, yang mana radiusnya tuh lebih besar. Kalau band kan tidak, ini lebih besar radiusnya, bisa sampai 2 atau 3 kali diameter pipanya radiusnya. Kemudian bangunannya seperti apa, pembangunannya ini beres. Jadi nanti kita akan main data. Kan kalau ini